kembali lagi bersama aku, Maria Prilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua, sekarang tuh kan lagi sindrom banget yang namanya Bunda Korla ya teman-teman. Bahkan ya teman-teman aku, teman-teman edukasi lainnya tuh bahkan sampai rela-rela gitu untuk nontonin live-nya Bunda Korla berjam-jam. Jadi kali ini kita pengen bahas nih salah satu tips dan trik belajar yang bisa kita ambil dari si Bunda Korla ini. Namun sebelum itu kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak bahas siapa sih itu Bunda Korla. Langsung aja untuk kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, Bunda Korla sendiri itu berasal dari Indonesia, namun ia pindah ke Hamburg, Jerman pada saat krisis moneter tahun 1999. Nah, di Jerman, si Bunda bekerja di restoran sepat haji nih. Ia mengatakan bahwa ia pernah menikah dengan seorang pria yang berasal dari Paris pada tahun 2005. Namun sebelum pindah ke Jerman, Bunda Korla sempat mimpi karir di industri hiburan Indonesia. Itu kenapa mungkin beberapa dari kalian pernah melihat Bunda Korla menjadi model video klip dan figuran. Ia juga mengaku ia pernah dekat dulu sama almarhum Olga Saputra dan ia mengatakan bahwa Olga Saputra merupakan orang pertama yang memanggilnya sebagai Bunda Korla. Nah, lewat unggahan Instagramnya, Bunda Korla ditonton oleh banyak sekali artis populer Indonesia melalui live Instagram yang ia lakukan. Beberapa di antaranya adalah Siti Badriah, Zaskia Gotik, Arif Muhammad, bahkan sampai dengan Atta Halilintar. Nah, karena live Instagramnya tersebut rame, bahkan artis-artis juga mentransfer nih kepada Bunda Korla ratusan juta rupiah untuk istilahnya saweran nih sama si Bunda. Tapi memang ya, kelakuan Bunda Korla itu menarik perhatian kita karena perilakunya yang sangat lucu dan amat energik gitu ya teman-teman. Bahkan kita yang menontonnya itu sendiri bisa jadi salah satu hiburan gitu di tengah kepenatan kita dalam bekerja maupun belajar. Tapi menariknya teman edukasi, ada pembelajaran nih dari psikologi yang bisa kita ambil dari perilaku yang bahagia dan menyenangkan ini. Oke, langsung aja nih teman edukasi. Sebenarnya apa sih itu kebahagiaan? Jadi memang menurut para ahli itu masih sangat berdebat. Menurut ahli A itu berbeda, menurut ahli B itu berbeda. Tapi secara universal kebahagiaan itu bisa diartikan sebagai suatu perasaan teman-teman. Ada yang bilang kalau misalkan kita pengen bahagia, maka kita harus perbanyak pleasure kita dan juga menghindari pain. Tapi hal tersebut dibantah oleh Paul Dolan nih, salah seorang psikologi yang menulis salah satu buku yang judulnya adalah Happiness by Design. Nah, dalam buku tersebut, Paul menjelaskan bahwa pleasure atau kesenangan bukan salah satunya komponen kebahagiaan. Komponen lain yang tak kalah penting yaitu adalah tujuan atau kebermaknaan. Nah, ilustrasinya ke Bunda Korla lagi nih teman-teman. Mungkin kalian bisa lihat kan bahwa Bunda Korla tuh sebenarnya hidupnya sangat sederhana. Tapi kenapa sih dia bisa vibes-nya bisa sebahagia itu atau sesenang itu gitu untuk menghibur banyak orang? Ya mungkin seperti yang kita udah bahas tadi teman-teman. Ia menemukan kebermaknaan di balik apa yang ia lakukan. Jadi ia senang banget nih bisa live Instagram, bisa dilihat banyak orang, bisa menghibur banyak orang, dan itu membawa purpose ke dalam dirinya sehingga ia terlihat lebih bahagia dan lebih enjoy dalam menjalani kehidupannya. Sama nih untuk teman-teman edukasi yang ngerasa, aduh kak kayaknya belajar itu sangat sulit ya, atau aduh kak ini kayaknya PR aku banyak banget ya, aduh kak susah banget ya ternyata jadi mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang bisa bikin kalian enjoy dalam menjalani itu adalah dengan menemukan purpose kalian atau kebermaknaan dalam kalian melakukan tersebut. Intinya adalah dengan cara merefleksikan kembali nih dalam diri kalian bahwa apa sih yang bikin kalian semangat dan termotivasi dalam kalian mengerjakan sesuatu itu. Nah, aku udah merangkumnya menjadi 3 tips nih teman-teman. Yang pertama adalah menemukan why kalian atau kenapa sih kalian melakukan hal tersebut sebelumnya. Contohnya, kenapa sih kalian harus lulus tepat waktu? Ya tentu saja kalian pengen bikin orang tua kalian bangga misalkan. Atau kalian pengen dapat pekerjaan yang baik sehingga kalian bisa membiayai hidup kalian sendiri dan menjadi lebih mandiri. Bayangkan deh hal-hal yang bisa bikin kalian jadi termotivasi dan senang dalam melakukan itu. Sehingga sesusah apapun tantangan di depan, kalian akan lebih enjoy menghadapinya karena kalian tahu, oh ada bayaran di setiap kerja keras yang kalian lakukan. Yang kedua adalah bersyukur dengan langkah-langkah kecil yang udah kalian capai. Teman-teman, tentu saja purpose itu kan adalah sesuatu goals atau suatu pencapaian yang besar. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi tanpa step-step kecil nih. Karena itu kalian harus appreciate ataupun sadari nih langkah-langkah kecil yang kalian sudah lakukan. Oleh karena itu, hal tersebut juga bisa memicu nih kebahagiaan dalam diri kalian. Karena pencapaian tersebut menandakan bahwa kalian sudah bekerja keras atau berprogres dalam mencapai goals kalian. Yang ketiga adalah memaknai apa yang kalian kerjakan saat ini dan menyelesaikan tanggung jawab seterbaik mungkin. Teman-teman, mungkin kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda nih, ataupun kita punya jurusan yang berbeda-beda atau tugas yang berbeda-beda.
Nah, tapi tentu saja hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang sama, itu penuh tanggung jawab dengan cara yang terbaik. Karena sesusah apapun hal yang kalian lakukan, kalau misalkan kalian melakukannya seterbaik mungkin, maka percayalah bahwa setidaknya kalian mengurangi kekhawatiran kalian dari konsekuensi hal negatif yang kalian lakukan. Misalkan nih, kalian nyelesain PR kalian seterbaik mungkin supaya menghindari dapat nilai C ketika ujian. Nah, kalau misalkan kalian udah belajar sebaik mungkin, ya otomatis dong itu akan mengurangi resiko kalian untuk dapat nilai jelek. Artinya dengan pencapaian tersebut kalian bisa lulus dengan baik. Nah, dari situ mungkin kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian karena kalian bisa enjoy nih. Kalian punya maksud gitu dalam suatu hal yang kalian sedang lakukan. Oke, terakhir adalah rumus no pain no gain ya teman-teman. Kita nggak bisa yang namanya menghindari rasa sakit ketika kita ingin mencapai sesuatu. Jadi ada barang ya ada harga gitu. Setiap perjuangan kalian percayalah bahwa itu akan berhasil dengan hasil yang juga sesuai dengan apa yang kalian keluarkan. Jadi untuk teman edukasi, semangat terus karena kalian bisa tetap bahagia asalkan kalian tahu sense of purpose yang kalian miliki. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pula untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu tim edukasi Borneo bikin video edukasi apa lagi ya setiap minggunya. Aku Maria Aprilin, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!